Assalamualaikum Pak Yusuf, nama saya Anastasia dari kelas MJ701. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang saya beri judul Kemampuan Pemimpin dalam Menyatukan Berbagai Elemen Menuju Keberhasilan Organisasi. Latar belakang yaitu dalam dunia organisasi modern, tantangan utama tidak lagi terbatas pada merancang strategi terbaik, melainkan pada bagaimana strategi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di tengah kompleksitas budaya organisasi. Budaya organisasi yang berbentuk dari nilai-nilai norma, keyakinan, dan praktik bersama menjadi kekuatan tak kasat mata yang menentukan apakah sebuah strategi akan berhasil atau justru menemui jalan buntu. Oleh karena itu, keberhasilan organisasi yang saat ini tidak hanya ditentukan oleh visi dan misi yang dirumuskan secara ideal, tetapi juga oleh sejauh mana pemimpin mampu menyatukan berbagai elemen budaya dan struktural yang ada di dalam organisasi. Dari perkuliahan membangun budaya organisasi dalam manajemen strategik, menegaskan bahwa budaya organisasi adalah pilar penting dalam keberhasilan manajemen strategik, yaitu budaya yang kuat dan selaras dengan strategi akan mempercepat perubahan dan meningkatkan efektivitas organisasi. Namun sebaliknya, jika budaya yang ada bertentangan dengan arah strategi yang ditetapkan, maka resistensi akan muncul. Dalam situasi inilah pemimpin diuji apakah ia mampu menjadi jembatan antara strategi dan budaya, atau malah menjadi bagian dari hambatan implementasi. Pemimpin juga harus memahami bahwa mobilisasi perubahan bukan hanya soal perintah, tetapi tentang kemampuan menginspirasi, mempersatukan, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap arah yang dituju bersama. Dengan demikian, latar belakang masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah mengenai pentingnya kemampuan pemimpin dalam menyatukan berbagai elemen organisasi, khususnya dalam konteks budaya. Demi keberhasilan implementasi strategi, pemimpin bukan hanya melaksanakan teknis dari strategi organisasi, tetapi juga pemeliharaan nilai, pembentukan perilaku, dan pencipta iklim kerja yang mendukung strategi tersebut. Para pemimpin dalam membangun dan menyelaraskan budaya organisasi menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan jangka panjang yang berkelanjutan. Tujuan dalam era yang ditandai oleh globalisasi, transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antar individu dan antar lembaga, organisasi tidak hanya dihadapkan pada tantangan eksternal, tetapi juga pada dinamika internal yang jauh lebih kompleks. Di sisi ini, manajemen strategik merumuskan arah jangka panjang serta menetapkan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Namun, kesuksesan strategi tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, melainkan juga oleh efektivitas pelaksanaannya. Salah satu faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan implementasi strategi adalah kemampuan pemimpin dalam menyatukan berbagai elemen organisasi ke dalam sebuah sistem budaya dan nilai yang terkoordinasi. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran teoritis dan praktis tentang bagaimana pemimpin dapat menjadi penghubung antara strategi dan budaya organisasi. Dalam hal ini juga dibutuhkan pendekatan kepemimpinan yang menyatukan kejelasan visi dan misi strategis dengan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial organisasi. Yaitu menganalisis pentingnya peran pemimpin dalam membangun dan menyelaraskan budaya organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi pemimpin dalam mengelola keberagaman nilai, sikap, budaya di dalam organisasi. Yang ketiga, menggambarkan keterkaitan antara budaya, organisasi, dan implementasi strategi, serta bagaimana kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan integrasi antara keduanya.
Yang keempat, memberikan pemahaman mengenai strategi yang dapat diterapkan pemimpin untuk membangun sinergi antar elemen organisasi melalui penguatan budaya dan nilai bersama. Pembahasannya dalam memahami bagaimana peran pemimpin mempengaruhi penyatuan berbagai elemen organisasi menuju keberhasilan strategi, penting untuk melihat konsep ini melalui kerangka teoritis dan komprehensif. Tiga pendekatan teori yang relevan dan saling melengkapi adalah teori budaya organisasi dari Edgar Schein, teori kepemimpinan transformasional, serta mode kesesuaian budaya dan strategi sebagaimana dijelaskan oleh Kandir. Ketiga teori ini akan menjadi pilar analisis dalam pembahasan integritas antara budaya dan strategi melalui peran pemimpin. Itu yang pertama teori budaya organisasi. Dalam studi budaya organisasi mengemukakan bahwa budaya adalah struktur kompleks yang terbentuk dari pengalaman kolektif organisasi. Sedangkan teori kepemimpinan transformasional adalah menyatakan bahwa pemimpin bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi menginspirasi perubahan signifikan dalam perilaku, nilai, dan semangat kerja bawahan. Dan yang ketiga adalah teori kesesuaian budaya dan akan efektif jika tidak didukung oleh budaya organisasi yang mendasarinya. Untuk kesimpulan, dalam pembahasan ini dapat ditarik sejumlah kesimpulan yang memperkuat posisi kepemimpinan sebagai elemen krusial dalam manajemen strategik. Di antaranya adalah budaya organisasi adalah fondasi bagi keberhasilan strategi. Yang kedua, pemimpin memiliki peran strategis sebagai penjaga budaya dan pengarah strategi. Dan yang ketiga, ketidaksesuaian antara budaya organisasi dan strategi seringkali menjadi penyebab utama kesengajaan implementasi strategi. Berdasarkan berbagai temuan dan kesimpulan yang telah ditemukan, saya memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan acuan sebagai pengembangan kepemimpinan, yaitu yang pertama, organisasi perlu secara berkala melakukan pemanfaatan budaya untuk mengidentifikasi nilai-nilai dominan asumsi dasar. Dan juga kepemimpinan budaya harus menjadi bagian dari pelatihan dan pengembangan convention manajerial. Strategi komunikasi nilai organisasi perlu diperkuat dengan pendekatan komunikasi dua arah. Dan evaluasi terhadap strategi dan budaya perlu dilakukan secara paralel dan berkesinambungan. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membangun organisasi yang adaptif, solid, dan strategis melalui kepemimpinan budaya yang efektif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak.